memimpin doa kita pada hari ini. Ya, Chandra maju ke depan. Ya, sikap yang pantang. Kalau begitu, Ibu Guru langsung mengecek kehadiran dulu, ya. Damianus Jasman, Gilang Numa, Yohana G. Bandul, Yohanes Dirga Angga, Davrosa Neyarnita, Valerianus Noas, Franciscus Oktobelang, Mumbelina Mareka Suci, Cecilia Bastian, Maria Angelina Anun, Yosef Chandriasa. Baik, semua hadir pada hari ini? Ya. Kalau begitu, Ibu harap juga setiap hari kamu harus hadir terus seperti hari ini. Ya? Ya. Bisa janji kelas 2? Bisa. Baik, anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai juga, untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita pilih lagu Garuda Pancasila. Semua tahu lagu Garuda Pancasila? Baik, kita nyanyinya sebentar secara serempak. Tahu serempak? Apa itu serempak? Serempak itu kita nyanyi secara bersama-sama. Kalau begitu kita mulai sudah. Berdiri dulu, berdiri. Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Lima satu, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik, tepuk tangan dulu kita. Baik, anak-anak, materi kita kemarin itu tentang apa? Benda padat dan benda cair. Mungkin di antara anak-anak masih ingat contoh benda padat dan benda cair itu kemarin apa? Ayo angkat tangan yang mau jawab. Angkat tangan yang mau jawab. Ya, nih. Benda padat, kursi, meja, lemari. Benda cair, minyak, kecap, susu.
Ya, itu adalah contoh benda padat. Meja, kursi, lemari ada di depan Bapak. Tulis contoh benda cair, minyak tanah, minyak bimoli, susu Indomilk, kecap, ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Nei. Sedangkan materi kita hari ini yaitu tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di lingkungan wisata pada pembelajaran 5. Baik, anak-anak, adapun tujuan kita mempelajari tema kita hari ini yaitu yang pertama, dengan melakukan pengamatan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. 2. Dengan mengamati gambar tentang peraturan di tempat wisata, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yang ketiga, dengan mengamati gambar tentang peraturan di tempat wisata, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yang keempat, dengan mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di tempat wisata. Baik anak-anak, itu adalah tujuan kita mempelajari tema ini pada hari ini. Sudah paham? Sudah. Baik, sebelum kita lanjut, kita melakukan ice breaking dulu. Ice breaking, tepuk semangat. Semua tahu tepuk semangat? Tahu. Ya, kalau begitu kita mulai. Berdiri. Tepuk semangat. Baik, kalian menyimak tes yang dibacakan oleh ibu. Harus mendengarkan dengan baik, karena sebentar kalian akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan tes yang telah kamu dengar. Bermain estafet bola. Dengar baik-baik ya. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Mereka harus mengulang lagi, sedangkan tim Beni melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Sudah mendengarkan dengan baik? Sudah. Kalau begitu
Tuh, perhatikan ke sini sudah. Soal nomor 1 tadi. Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny dalam percakapan dalam Iya, permainan estafet bola. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Soal nomor 2 tadi. Apa alat yang digunakan dalam permainan? Apa alat yang digunakan dalam permainan? Bola. Iya, bagus. Tepuk tangan bentukkan. Baik, anak-anak. Sebelum kita lanjut ke berikutnya lagi, kita melakukan ice breaking lagi dulu. Ice breaking tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Masih ingat? Masih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Ya, tepuk tangan dulu. Kalian diminta untuk menuliskan hasil pengamatan tentang keragaman benda yang ada di lingkungan sekitar. Ya, Ibu akan sudah menyiapkan alat dan bahannya supaya kalian mengamati alat dan bahan itu sebentar dan menulisnya di dalam LKPD yang Ibu bagikan sebentar secara berkelompok. Bukan lagi secara per orang, tapi ini sebentar secara berkelompok. Sudah bisa paham? Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Dan sebelum membagikan LKPD, Ibu minta kamu duduk secara berkelompok. Ini jadi kelompok 1, ya. Ini jadi kelompok 2, ini jadi kelompok 3. Sekarang silakan duduk secara berkelompok dulu. Perhatikan lihat di kamu punya LKPD-nya itu dulu. Di situ kalian diminta untuk menulis nama-nama kelompok. Dan setiap kelompok harus masing-masing punya ketuanya. Ketua kelompok. Kelompok 1 siapa yang menjadi ketua? Sefi. Kelompok 2 siapa yang menjadi ketua? Ya, Negi. Kelompok 3 siapa yang menjadi ketua? Angel. Ya, harus punya ketua. Karena sebentar kalian akan mempresentasikan di depan hasil diskusi kalian. Ya. Terus alat dan bahan yang di situ yang ada di dalam kamu punya LKPD itu ada bola, ada kayu dan balon. Alat dan bahan itu Ibu sudah siapkan. Ya. Tinggal kalian sebentar mengamati alat dan bahan yang Ibu sudah siapkan. Sudah bisa paham? Sudah. Baik anak-anak, ini adalah nama benda yang pertama tadi, yaitu apa tadi? Bola. Nama benda yang kedua tadi apa? Kayu. Ini kayu, Ibu sudah siapkan. Tinggal. Nama benda yang ketiga tadi apa anak-anak? Balon. Ibu sudah siapkan balon. Ya, sekarang silakan mulai kerja. Yang lain lihat benda yang kedua, bagaimana ciri-cirinya. Jangan hanya ketua saja yang lihat. Sudah semua? Sudah. Baik, seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu tadi, bahwa setiap kelompok itu wajib mempresentasikan toh. Ya, sekarang siapa yang mau mempresentasikan pertama di depan? Biar dari kelompok 1 saja.
kayu. Ciri-ciri benda berwarna coklat keras. Bentuk benda bulat dan persegi panjang. 3. Nama benda balon. Ciri-ciri benda memiliki banyak warna dan berisi udara. Bentuk benda bulat atau lonjong. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk berbeda. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok satunya. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain? Tidak ada ya. Sekarang kelompok satu kembali ke tempat duduknya. Sekarang Ibu minta kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Nama benda bola. Ciri-ciri benda memiliki banyak warna, terbuat dari plastik. Bentuk benda bulat. 2. Nama benda kayu. Ciri-ciri benda berwarna coklat keras. Bentuk benda bulat dan persegi panjang. 3. Nama benda balon. Ciri-ciri benda memiliki banyak warna dan berisi udara. Bentuk benda bulat atau lonjong. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3-nya. Mungkin ada masukan atau tanggapan lain dari kelompok 1 dan 2? Tidak ada. Kalau itu kelompok 3 silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak, apa yang sudah kamu presentasikan di depan tadi itu sudah benar, ya. Tapi Ibu hanya mengulang lagi saja. Yaitu bola itu, nama benda pertama bola itu memiliki ciri-cirinya memiliki 3 warna, yaitu warna biru, warna putih, dan warna merah. Dia ini terbuat dari plastik. Di dalamnya juga berisi udara. Ya, bentuk dia ini bulat. Terus nama benda yang kedua tadi adalah kayu. Kayu ini ciri-cirinya dia itu berwarna coklat dan dia keras. Bentuknya ada yang bulat, ada juga yang persegi panjang. Berdasarkan benda yang ada di tempat ini. Terus nama benda yang ketiga adalah balon. Balon ini memiliki ciri-cirinya ada 4 warna. Ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna merah muda, ada warna biru. Baik, anak-anak, sekarang kalian diminta untuk mengamati gambar tentang peraturan di tempat wisata yang ada di buku kalian itu. Sudah dapat semua? Ibu sudah menyiapkan hasil fotokopiannya supaya kalian kerja di kertas hasil fotokopian kita. Sudah bisa paham? Perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berilah tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Dan berilah tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Ya, silakan kerja. Tinggal beri tanda centang dan tanda silang. Sudah semua? Baik, sekarang perhatikan ke sini. Sudah semua? Sekarang perhatikan ke sini. Gambar nomor 1 itu seperti yang kamu lihat itu, dia sedang bagaimana?
kasih berarti berdasarkan gambar tentang peraturan di tempat wisata, kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwa hal-hal yang boleh dilakukan di tempat wisata itu, yang pertama itu kita harus menaati aturan yang ada, ya, seperti membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan berdasarkan gambar tentang peraturan yang ada di tempat wisata tadi itu membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas yang ada, dan mengganggu ketenangan pengunjung lain. Sekarang kamu lanjut untuk mengamati gambar seorang anak yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Kalau begitu, Ibu minta kalian untuk mensimulasikan kegiatan yang dilakukan oleh anak tersebut, yaitu dia sedang membuang sampah pada tempatnya. Ini cepat sampah. Baik, sudah semua? Sekarang Ibu akan mengumpulkan hasil tugas kalian. Mengakhiri kegiatan ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi sejauh mana pemahaman anak-anak setelah mempelajari dari awal hingga sampai akhir ini. Ya, kerja dengan baik-baik. Sudah dapat semua? Sudah. Ya, silakan kerja. Sudah semua? Sudah. Silakan kumpul. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir. Ya, menyimpulkan bersama-sama. Tadi kita yang pertama tadi menuliskan hasil pengamatan, ciri-ciri dari benda. Itu materi yang pertama tadi toh, menuliskan ciri benda ya berdasarkan hasil pengamatan. Ya. Yang pertama tadi yaitu nama benda apa? Bola. Ciri-cirinya tadi bagaimana? Ciri-cirinya tadi bagaimana? Memiliki banyak warna atau dia memiliki 3 warna tadi itu, yaitu ada warna biru, ada warna putih, ada warna merah. Dan dia juga terbuat dari bahan plastik. Dan di dalamnya berisi udara. Bentuknya bulat. Nama benda yang kedua tadi sayur, memiliki ciri-cirinya yaitu dia berwarna coklat, keras, dan bentuknya bulat dan persegi panjang. Sedangkan nama benda yang ketiga yaitu balon. Dia memiliki 4 warna, yaitu ada warna merah muda, kuning, orange, dan biru. Dan dia juga terbuat dari plastik. Dia di dalamnya juga berisi udara. Bentuknya bulat atau lonjong. Terus berdasarkan hasil pengamatan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap benda itu memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Terus materi yang berikut juga tadi kita mempelajari tentang hal-hal yang boleh dilakukan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari tadi. Apa yang pertama tadi? Menaati aturan yang ada, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, menjaga lingkungan. Yang ketiga,
fasilitas yang ada. Yang ketiga, mengganggu ketenangan pengunjung lain. Itu adalah materi kita hari ini. Sudah bisa paham? Sudah. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa. Meminta satu orang untuk memimpin doa. Dan